Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah latihan dari pelajaran yang ke-20. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan untuk membaca pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-21. Baik, monggo dibuka bukunya pelajaran ke-21. Ada kita bilang ulang dulu ya? Oke, siap. Ayo siapkan kertasnya dulu. Sebelum kita nambah, ngulang dulu. 2 kalimat dulu. Remedi Mas ya? Remedi. Enggak. Cuma sekedar mau nih Mas, mematangkan saja sebelum masuk pelajaran yang selanjutnya. Oh iya. Sama kemarin tuh Anda pengen jelaskan apa itu? Jelaskan tentang apa? Indah, indi sama du. Ya, indi sama du sama apa lagi kemarin lupa nah. Sama apa? Li, ya. Indi, du dan li. Gitu ya. Ya, menjelaskan itu. Kita pelatihan dulu aja ya, nanti baru itu setelah kita baru penjelasan yang kemarin. Tab yang pertama, aku telah membaca 2 pelajaran yang baru. 2 pelajaran yang baru. Salah satunya pelajaran tafsir dan yang lain pelajaran sirah. Yang kedua, pelajar yang baru
berada di kelas yang berada di kelas, sudah berada di kelas yang di depan kantin. Berada di kelas yang di depan kantin. Dah, itu aja.
Ini harusnya pakai iya nun, Pak. Kan ini Pak pelaku. Nih, Pak, ini kan oh ya sih, apa namanya? Maf'ul bih. Gitu ya. Kan bisa. Secara Tapi otomatis Pak ya. Iya, gitu. Maf'ul bih, maf'ul bih. Oke. Oke, Masya Allah. Sip. Bagus. Waalaikumsalam. Pakai sin. Ini kurang ya. Oke. Ayo Mas Adri. Yang ini bukan ih, tapi karena kan kan mudzakkar. Ini jadi pakai akhar.
Ini kebalik bos. Harusnya yang panjang yang tengah. Maksaf. Dapat di mana maksafnya? Situ ada. Kantin maksaf, kantin juga. Maksaf. Tapi kita pakainya di sini kan mat'am dia. Bawah. Bawah salah. Boleh dicampur enggak ya? Enggak boleh, Pak. Jadi pakainya A. Duma. Untuk melihatnya ini juga salah secara otomatis, Pak ya. Jadi harusnya akhor. Untuk melihatnya di sini, Pak. Ini kan yang diperinci. Ya kan? Ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Jadi sini ngikut sini. Saya Ke sirahnya ya. Iya. Ya, jadi ikutnya ke sana pelajaran. Makanya kenapa sampai ulang penulisan ini? Karena ini kalau secara i'rab kan nanti biasanya sebagai kayak pengganti dari ini loh, Pak. Gitu. Jadi yang dilihat untuk satu dan lain itu lihatnya ke sini. Yang dibagi. Iya, makanya kok dihapus Pak nih. Karena terkecoh sama ini Pak ya. Iya. Oke. Yang depannya yang dibagi tadi Pak itu yang mana? Yang bagi mudzakkar atau banyak? Iya, Ustaz ingat. Dibahas alati sama mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Iya. Mubtada muakhar sama apa? Yang alati, perbedaan alati sama naat. Yang itu. Yang. Ya. Lupa sih. Ini nggak apa-apa. Kalau kan soalnya tadi saya Pak ya. Telah jadi fi'il mati Pak. Ini fi'il mudhari ini Pak. Harusnya pakai yang Qara tuh. Kemudian ini kan tuhnya sebagai pelaku Pak ya. Kemudian kan membaca 2 pelajaran. Sedangkan ini kan sasarannya kan ya. Ya, sasaran tuh Pak. Saya membaca 2 pelajaran. Jadi kan yang pelajarannya itu sasarannya kan yang dibaca. Lah, maf'ul bih itu kan harus apa? Yang ini Tadi sudah apa kan? secara otomatisnya juga salah. Ya. Ini ya kan harusnya bukan pakai i tapi pakai a. Karena kan ini mudzakkar Pak nih. Mudzakkar ya. Ya, jadi pakainya ahadu. Secara otomatis ini juga sama. Ya, jadi wal akhor kan gitu Pak ya. Nah, ini sudah benar insyaallah. Yang bawahnya sudah benar. Yang bawah benar. Ini tadi itu udah ubah ganti lagi. Iya. Makanya meragukan itu membahayakan, Pak. Iya. Ini benar, ya sama nun kan bisa nyambung Pak ya? Bisa nyambung. Bisa. Kalau iya sama sebelumnya enggak, sama sebelum bisa dia, ya bisa nyambung sebelum. Ya enggak bisa nyambung dal nih. Ya ini sama nun bisa. Gitu, bisa nyambung. Ahaduma bisa enggak sebagai ahaduma li tafsir boleh. Langsung ahaduma tafsir juga boleh. Wal akharus bisira. Oke. Ini kan ma'rifat Pak. Oh iya. Ini juga harus ma'rifat. Ini kurang ya. Amama tulisannya begini. Tulisannya amama tuh sama kayak imam, cuman bedanya cuman hamzahnya ini aja. Gitu. Oke.
Tarikh sama sirah itu apa? Tarikh sama sirah, Pak. Kalau kita Indonesia artinya sama aja, Pak, sejarah. Cuman istilah sebagian pengungkapan mereka aja. Itu kan katanya belajar apa? Belajar tarikh, belajar sirah. Allahu a'lam kalau ada perbedaan lebih lebih signifikan saya nggak tahu. Tapi kan kadang ke fitarihihi gitu juga kan, tarikh juga artinya sama. Baik, sudah ya. Jadi sebagaimana yang kita katakan pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa pembahasan yang butuh Anda jelaskan ulang di sini untuk mengingatkan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Yang pertama yang kita pelajari atau yang butuh kita ulang tentang masalah apa? Zu dan apa? Li. Ya, pertama zu dengan li. Lah, zu dan li kalau kita artikan secara bahasa Indonesia itu artinya memiliki, begitu ya. Memiliki. Nah, hanya saja kalau zu di sini itu secara arti bahasa Arabnya itu bermakna sahibu. Sedangkan li bermakna al-milk, kepemilikan. Gitu ya. Sahib. Jadi contohnya misalkan Muhammad adalah orang yang memiliki harta, kan itu. Muhammad adalah orang yang memiliki. Jadi kan sahib. Kan sahib artinya ya orang yang memiliki. Ya, maka bahasa Arabnya nanti bukan ke bahasa Arabnya begini. Zaidun zu malin. Bukan Zaidun li malin. Karena beda artinya. Kalau kita bacanya Zaidun zu malin, artinya Zaid itu ya orang kan gitu ya, sahib yang memiliki harta, orang yang memiliki harta. Jadi artinya zu itu adalah orang atau sesuatu yang memiliki gitu loh. Jadi bukan hanya memiliki tok, tapi apa? Sesuatu atau seseorang yang memiliki. Itu artinya zu. Kalau kita artikan Zaidun limalin, Zaid itu miliknya harta. Jadi Zaid ini miliknya harta. Jadi harta itulah penguasanya, Pak. Zaid. Jadi bukan itu yang dimaukan di dalam kalimat yang kita sebutkan tadi. Jadi pakainya zu. Maka dalam contoh misalkan, ya, masjid itu memiliki menara. Memiliki 2 menara. Jadi bahasa Arabnya gimana? Ini salah ya. Bahasa Arabnya al-masjidu zu mana rotaini. Gitu. Masjid itu memiliki, gitu kan ya. Masjid itu adalah sesuatu tempat, kan gitu kalau secara bahasanya. Masjid itu adalah sesuatu tempat yang memiliki 2 menara. Gitu ya. Kalau kita bahasa Arab memakai li, nanti artinya pasti gak enak. Kalau kita ngomongnya al-masjidu li mana rotaini. Jadi gimana itu? Masjid itu miliknya. Bukan memiliki, tapi miliknya. Miliknya 2 menara. Nah, kalau yang di atas memiliki. Bedakan ya, kalau li itu kita artikan Indonesianya bisa milik gitu aja. Tapi itu yang di atas memiliki. Ini ya, secara arti bahasa Indonesianya gampangnya gitu. Kalau zu artinya ya memiliki, kalau li artinya milik. Kalau memiliki dengan milik beda. Ya, memiliki. Ya, milik. Ya, beda. Misalkan orang ngomong, mobil itu milik Zaid. Bahasa Arabnya apa?
As-sayyaratu li Zaidin, karena cuma milik gitu loh. Tapi kalau Anda katakan mobil itu memiliki 2 pintu, jadi pakainya apa? Bukan tu, pakai yang muannas satu. Gitu ya, pokoknya seperti itu ya bedanya ya. Bedanya li dengan zu seperti itu dalam sebuah kalimat. Kalau li artinya milik begitu aja. Tapi kalau zu artinya memiliki. Ini secara bahasa Indonesia. Sebenarnya ada penjelasan lebih ini, cuman larinya nanti ke kaidah nahwu, atau tambah bingung nih. Ya, jadi Anda artikan secara bahasa Indonesia saja. Kalau zu itu artinya memiliki, sedangkan li artinya milik. Yeah. Yang kedua, kalau misalnya dibuat al-masjidu lahu mana rotaini itu benar seperti yang di atas. Jadi kalau misalkan ya, ini kata Pak Ardi, kalau seandainya di sini dirubah nih menjadi lahu mana rotaini, ini benar. Masjid itu dia memiliki. Nah, gini benar. Ya, kalau pakai hu dia memiliki. Jadi semakna dengan apa? Zu. Ya, semakna dengan zu. Lahu mana rotain. Tapi daripada ngomong lahu, ya bisa juga dengan apa? Zu mana rotain. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu gini, banyak kata-kata yang dia tuh sinonim. Ya, banyak kata-kata yang sinonim bisa pakai ini benar, pakai ini juga benar. Yang penting sesuai dengan kaidah yang diletakkan oleh orang Arab dan tidak buat-buat sendiri. Karena misalkan ya, kita pinginnya yang atas, tapi ngomongnya pakai yang bawah. Ketika ngobrol sama orang Arab atau ngomong sama orang Arab bakal apa? Bingung. Ya sama seperti misalkan kita berbahasa Inggris, dengan bahasa Inggris buatan kita sendiri, menggabungkan satu kata dengan kata yang lain, kemudian ngomong sama orang Inggris sendiri, itu bakal apa? Nggak paham orang Inggrisnya, gitu ya, nggak paham. Ya sama seperti yang pernah kita katakan apa? Buy one get one, ya Pak, gitu ya. Beli satu dapat satu, memang kan gitu kan ya. Kalau secara Indonesianya kan ya, beli satu dapat satu kan nggak mungkin beli satu dikasih dua, beli satu dapatnya satu. Tapi yang dimaukan kan nggak seperti itu. Ya, kenapa? Ini bahasanya mereka. Tapi kembali ke permasalahan secara gampang, zu itu artinya yang memiliki, sedangkan li artinya milik. Ya, milik. Contoh, masjid itu milik Pak Budi. Pakainya apa? Li, gitu ya. Milik kan gitu ya. Pakainya li. Tapi kalau Anda bilang lagi misalkan, oh buku itu ya memiliki 2 warna. Nah, pakainya zu. Karena pakai memiliki. Baik. Sampai sini bisa paham insyaallah? Oke. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa tadi Mas Adri? Perbedaan apa? Oh, naat sifat ya. Sifat ya. Baik, yang kedua. Yang kedua yang masih butuh diingatkan adalah tentang as-sifat, atau bahasa lainnya apa? Naat, ya. Lah, naat di dalam penulisan, ya, naat di dalam penulisan bahasa Arab itu ada 2 versi. Sudah kita buat 2 versi. Versi yang pertama versi asli. Asli itu apa? Standar. Versi standar. Kalau versi standar adalah ya al-babu al-jadidu. Nah, ini versi standar. Pintu yang baru. Ini versi standar. Sudah nih, versi standar. Yang kedua, versi apa? Lain, bukan yang standar. Kita bilang apa? Versi kedua. Versi kedua adalah dengan menggunakan alladzi atau yang serupa. Alladzi, allati gitu Mas ya. Yang pertama kan asli standar, yang kedua sifat yang pakainya alladzi. Sudah.
Kalau menggunakan alladzi, perhatikan, dia ada beberapa ciri-ciri ya untuk menunjukkan kalau dia itu harus menggunakan alladzi. Satu, di depannya ya, ciri-cirinya di depannya. Di depannya adalah al-jar wal majrur. Jar majrur. Contohnya seperti yang kita buat barusan tadi. Yang di depan kan pakai yang di depan jar majrur. Salah, itu dzaraf nanti maksudnya. Yang di masjid misalkan. Ya, misalkan yang di masjid. Jadi bahasa Arabnya pakai misalkan pelajar yang di masjid. Ya, pelajar yang di masjid. Misalkan pelajar yang di masjid adalah pelajar yang baru. Pelajar yang di masjid adalah pelajar yang baru. Monggo Pak Cahyo. Pelajar yang di masjid adalah pelajar yang baru. Apa Pak? Pelajar yang baru apa? Loh, nggak kelihatan. Pelajar yang di masjid adalah pelajar yang baru. Pakai merah ya. Pelajar yang di masjid adalah pelajar yang baru. At-talibu alladzi fil masjidi talibun jadidun. Tambah kecil nih ya. Contoh aja nih ya. Baik, perhatikan di sini. Ini kan di sini artinya pakai yang, di sini juga pakai yang. Ya kan Mas Adrian ya? Sama-sama pakai yang. Cuman kenapa kok di sini pakainya alladzi sedangkan di sini pakai standar? Alasannya adalah kata yang setelah yangnya. Kalau kata setelah yangnya adalah jar majrur seperti ini, maka pakainya alladzi. Tapi kalau tidak ada, yangnya tidak depannya nggak ada jar majrur, maka pakai yang standar. Dah, ini yang pertama. Yang kedua adalah tatkala di depannya itu ada dzaraf. Ada dzaraf seperti tadi kalimat yang kita buat titik ya. Alladzi amama mat'amin. Misalnya gitu ya, mat'am atau amamal mat'am. Boleh. Pakainya apa? Alladzi. Kenapa pakai alladzi? Karena depannya adalah dzaraf. Ya, depannya adalah dzaraf. Sudah? Satu lagi biar ganjil. Gitu ya. Satu lagi biar ganjil. Di depannya adalah fiil. Kata kerja. Ya, di depannya adalah kata kerja. Contoh Mas Adri, buat contohnya ya. Anak kecil yang duduk, jadi Mas nih, anak kecil yang duduk di depan kepala sekolah, hafal Mas? Betul tulis nggak? Udah nggak usah anak kecil, ganti pelajar aja. Pelajar yang duduk di depan kepala sekolah, ya, sudah. Anaknya Ali gitu loh. Atau putranya Ali. At-talibu alladzi yajlisu. Oke, pakai fi'il mudhari enggak apa-apa. Alladzi yajlisu. Di depan kepala sekolah amama kepala sekolah al-mudiri putranya Ali ibnu Aliin kan gitu putranya Ali. Tapi kalau secara ini udah bener nih pakai alladzi. Kenapa kan depannya yajlisu gitu ya.
depannya yajlisu. Loh kok di sini nggak dikasih alladzi, kan nggak ada yangnya. Ya kan? Yang duduk di depan kan gitu, bukan duduk yang di depan gitu lagi nggak. Maka nggak usah dipakai alladzi, gitu ya. Kalau secara i'rab, talib itu mubtada. Alladzi naat. Yajlisu fi'il plus apa? Fa'il. Ya kan, karena setiap fi'il kan ada fa'ilnya. Amama dhorof. Al-mudir bukan dal majrur tapi apa? Mudhafun ilai. Ibnu, ya, dia khobar plus mudhaf. Dia khobar plus mudhaf. Kemudian alinya mudhafun ilai. Ini secara kedudukan tuh begini. Makanya antum harokatnya pakai ali, yin, pakai ibnu, pakai mudiri. Gitu. Paham Mas Adri? Ya. Jadi kemarin pas latihan kemarin itu di sini nih. Sifat ini yang kemarin banyak apa? Terjadi kesalahan. Sudah. Apalagi kemarin Mas Adri sudah? Lupa nah. Soalnya pulang ke Lebo itu kena angin tinggalan di jalan semua. Mubtada muakhar. Oh, mubtada muakhar. Taib. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Ya. Taib. Sudah ini disimpan dulu nih, aman? Foto aja Ustaz. Oke. Foto aja. Kalau nulis enggak nutut. Lanjut, satu lagi jadi ya. Mubtada muakhar. Taib. Yang ketiga, jadi kita bahas tentang masalah pembahasan al-mubtada al-muakhar. Muakhar itu artinya diakhirkan. Muakhar itu artinya diakhirkan. Jadi mubtada yang diakhirkan. Karena standar itu kan mubtada dulu baru apa? Khobar. Ini standar nih. Ya, ini standar. Tapi ada kalanya bentuknya itu apa? Khobar dulu baru berapa? Baru mubtada, gitu loh. Dan ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia nggak ada ini. Karena bahasa Indonesia itu baku. Bahasa Indonesia itu SP. Nggak pernah ada PS, itu nggak ada. Mesti SP. Jadi dalam menerjemahkan juga kalau antum dapatkan yang seperti ini, kembali ke kaidah bahasa Indonesia. Tetap diterjemahkan dengan terjemahan standar bahasa Indonesia, gitu ya. Makanya ini perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, gitu ya. Maka kalau kita dapat misalkan menerjemahkan Indonesia ke Arab, nah kita bakal ketemu gini. Ini pakai yang standar atau yang pakai muakhar. Bebas, dua-duanya boleh. Baik. Jadi fokusnya kita di mana ini? Di sini ya. Susunan khobar dulu baru apa? Mubtada. Ya, khobar dulu baru mubtada. Baik. Biasanya, ini kita pakai kaidah biasa ya. Khobar itu dikedepankan dan mubtada diakhirkan pada kondisi khobarnya itu berupa al-jar wal majrur atau berupa dhorof. Sudah ya, jar majrur atau berupa dhorof. Contoh misalkan kita buat jar majrur fil baiti, gitu ya. Dhorofnya amamal masjidi. Amamal masjid. Ini kan dhorof. Ini karena gini, kalau untuk dapatkan saya tulisan begini, jadi alif lam yang turun ke bawah sini ya. Sudah nih, amamal masjid. Ini kan apa? Jar majrur dhorof. Sudah sampai sini? Taib. Kemudian setelah itu, kasusnya mubtadanya ini kita pakai kaidah keseringan ya.
mubtada'nya ini berbentuk nakirah. Ingat, standar mubtada kan harus ma'rifat, kan gitu ya. Standar mubtada harus ma'rifat. Lah, kok ternyata dia secara arti kok dia subjeknya gitu loh, tapi berbentuk nakirah. Maka mau tidak mau dibelakangkan. Contohnya gimana? Nah, kita kasih contoh di sini nakirahnya tolibun. Ya, kalau kita jadikan kalimat jar majrur apa? Fil baiti tolibun. Amamal masjidi tolibun. Ya, lalu terus gimana kalau seandainya dikasih pakai alif lam? Kalau antum kasih alif lam, boleh nggak diakhirkan? Ana bilang pada kasus kalau pakai alif lam, dia lebih kuat lagi. Kalau pakai alif lam ini mau di belakang, oke, di depan, oke, gitu loh. Karena dia pakai alif lam, ada tamengnya kan gitu. Jadi oke dia depan belakang oke. Tapi kalau nggak pakai alif lam, wajib di mana? Di belakang. Kenapa? Karena tidak sesuai standar SOP mubtada harus ma'rifat. Jadi harus di belakang. Sudah sampai sini paham? Lah, ketika dimasuki inna, nah ini dia kasus yang kemarin. Ketika dimasuki inna atau dimasuki kana, sudah nih. Masuki inna atau kana. Sekarang inna ngapain dia? Menasobkan isimnya. Kalau kana merofakkan yang statusnya nanti jadi isim kan si mubtada ini. Ya Pak ya? Statusnya kan isim jadi mubtada nih. Lah, jadi nanti ketika kemasukan inna fil baiti toliban karena isimnya inna. Toliban. Tapi kalau kana fil baiti tolibun, tetap tolibun. Gitu. Jadi harus ngerti posisi. Makanya sering anak katakan ke antum, orang belajar bahasa Arab itu kalau bener-bener serius, pinter dia. Kenapa kok pinter? Karena bahasa Arab begini, posisinya tuh kadang nggak di tempatnya. Mau nggak mau mikir dia. Ya seperti antum menerjemahkan tadi kan mikir. Satu, mikir kosakata. Kosakatanya apa? Sudah. Dapat kosakatanya, mikir harokat akhirnya lagi nih. Ini harokat akhirnya dibaca dhamma atau dibaca apa? Fathah atau dibaca kasroh. Itu baru satu kata ya, belum lagi ketemu naatnya ini pakai alladzi atau pakai standar. Ya, belum lagi ketemu apa itu maf'ul bih ini pakai ya nun atau alif nun. Ya, isim musanna. Maka ketika dia seperti itu kok bisa lulus? Ya, maka dia akan terbiasa terasah otaknya. Maka pernah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang dia itu menguasai ilmu nahu, maka akan mudah bagi dia semua ilmu-ilmu yang lain. Ya, makanya antum melihat orang-orang yang pinter debat. Ya, misalkan orang yang pinter debat, gak usah debat lah, pinter nawari barang, itu adalah orang-orang yang belajar bahasa. Sales. Ya, gimana cara bahasanya, kapan intonasinya gini, kapan gini, bagaimana cara biar orang tertarik. Dia belajar tata bahasa. Kemudian antum misalkan dengarkan ustadz-ustadz yang kajiannya Masya Allah seakan-akan membangkitkan semangat. Karena mereka belajar juga public speaking. Gitu loh. Tata bahasa lagi. Kapan harus tinggi, kapan harus rendah. Ya, kalau misalkan yang ustadz-ustadz biasa, desaan-desaan kan biasa pokoknya kajian, biasa gitu. Tapi kalau ustadz-ustadz yang luar kota, ibu kota itu berbeda tuntutannya yang diajari mereka juga orang ibu kota, pakai bahasanya juga bahasa-bahasa yang sekiranya bisa diterima oleh orang-orang intelek dan yang semisalnya. Itu harus belajar, gitu lah. Sama misalkan gampang gini. Orang lulus pondokan dengan orang lulus sekolahan. Misalkan gampang contoh ya. Ustadz yang dari Yaman, kita ambil contoh, sama ustadz yang dari Saudi. Itu ada plus minusnya. Kalau yang dari Saudi, itu ketika ke masyarakat umum, tata bahasanya memang tata bahasa orang yang terpelajar. Memang pakai apa? Ya kan cara ngajarnya begini, tata bahasa setelah pembahasan ini.
Lah, kalau yang Yaman sistemnya kan sistem pondok, pokoknya dalil semua semua dalil pokoknya disampaikan bla bla dalil ini. Jadi akhirnya terkadang untuk orang awam, ya kalau saat ini nggak belajar lagi loh ya, nggak belajar lagi bagaimana cara berbahasa kepada orang, kadang orang awam bingung. Qala Allah, qala sahabat, qala ulama, qala tok itu. Karena memang seperti itu didikannya. Ya, didikannya memang pakai apa? Lebih menguatkan kepada sisi pendalilan. Adapun ngomongan kita itu hanya sekedar apa? Sekedar kata sambung toh, nyambungkan baru dalil lagi, ngomong dalil lagi. Lah, kalau sistem Saudi kan enggak, satu dalil dijelaskan panjang lebar dengan bahasa sendiri katanya untuk memahamkan orang. Ya sama, makanya orang kalau misalkan dia pintar bahasanya udah ya. Dan di dalam bahasa Arab juga diajarkan seperti itu. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya ilmu mantik. Pernah dengar ilmu mantik? Ya, ilmu mantik yaitu kayak ilmu-ilmu yang bisa membuat orang itu tersihir. Dan lawannya nggak bisa apa? Berbicara nggak bisa membantah. Mau nggak mau manut. Itu ilmu mantik. Ya, makanya belajar ilmu mantik itu kalau nggak kuat akidahnya hati-hati pindah kepada ahlul kalam nanti dia. Pindahnya ke sana. Karena memang dia kan mengolah bahasa begini, akhirnya orang tersebut terdiam. Kalau mungkin kita Indonesianya kayak pengacara begitu. Jadi pengacara itu kan yang hak bisa jadi apa? Batil, yang batil bisa jadi hak. Ya, ilmu mantik itu begitu nanti ujungnya, bisa merubah ya kondisi yang hak bisa jadi batil dengan bahasanya. Ya, dan ini orang yang kembali ke bahasa. Kalau balaghah itu keindahan dia. Lebih mengarah kepada keindahan bahasa. Seperti contohnya seperti tadi, kapan dia harus pakai intonasi tinggi, kapan intonasi ini. Kan kalau misalkan orang ceramah ya, ceramah itu kan ada, oh ini lagi metode di dalam ceramah, khutbah Jumat. Oh ini ceramah biasa, itu ada nadanya sendiri. Ya, terkadang ada nada yang memang butuh membuat apa namanya itu, jamaahnya itu benar-benar nangis. Ya nangis. Ada guru kita di Yaman itu, setiap dia khutbah mesti banyak jamaah yang nangis. Udah bahasnya masalah surga neraka, kematian, dengan bahasa dan gayanya beliau nangis. Jamaah itu nangis. Gitu. Kalau kita mungkin artikan ke bahasa Indonesia kayak belajar apa? Public speaking tadi. Itu balaghahnya begitu. Cuman lebih dalam daripada public speaking ya. Karena istilahnya kan balaghah itu bahasa Arab yang nanti tujuannya memahami Al-Quran. Nah itu tadi kembali lagi, kalau kita belajar bahasa Arab, ya pinter iya, kemudian kita semakin mengetahui betapa indahnya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kok ditahu? Kenapa? Karena seperti ini, standar sama nggak standar, mubtada ya, mubtada di depan, khobar di belakang, kemudian berubah jadi khobar dulu di belakang, itu pasti ada tujuan dan ada maksud. Yang awalnya mubtada itu harus ma'rifat kok dibuat nakiroh, pasti ada tujuan. Kan gitu. Kan misalkan kita mengatur strategi ya. Yang ini dijual dulu, yang ini disimpan. Ya, oh nanti ketika ini baru dikedepankan. Itu pasti kan ada apa namanya Mas? Marketing. Ya, marketing ya. Manajemen marketing itu. Lah, sama. Jadi dalam bahasa juga sama seperti itu. Ini kok diganti ini, ganti ini. Kenapa? Itu pasti ada maksudnya. Dan itu bisa difahami dengan balaghah tadi. Ya, oh ini karena tujuannya ini. Contoh, Anda kasih contoh satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan iyyaka di situ kan sasaran kan? Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kan gitu. Kalau standar bahasa Indonesianya ya kepadamu kami beribadah kepadamu. Jadi kamunya kan sasaran. Tapi di dalam bahasa Arab itu dalam ayat tadi didahulukan kepadamu. Iyyaka maf'ul bih dulu baru fi'il fa'il. Di antara tujuannya adalah apa? Untuk pembatasan. Didepankan tuh untuk pembatasan. Maka dalam bahasa Indonesia diartikan hanya kepadamu. Bukan padamu tok gitu tapi pakai hanya. Jadi menunjukkan batasan bahwasanya dalam beribadah meminta tolong hanya satu tok tempatnya, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kayaknya sudah mulai panas nih kepalanya nih. Mau nambah juga kayaknya nggak bisa ini ya. Baik, Masya Allah. Ada lagi yang kemarin kita janjikan? Gak ada, sudah nggak ada katanya Rafa kok, aman sudah. Oke.
Baik, sudah ini ya. Ini 3 pembahasan kemarin ya. Jadi anak kembali terakhir mubtada muakhar itu pengaruh nanti kapan? Ketika masukkan inna sama kana. Ya, yang menjadi isim jadi khobarnya itu berpengaruh sekali. Taib. Taib insyaallah ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Fa insyaallah taala untuk pekan depan sebagaimana diumumkan kemarin di grup ya, libur dulu ya. Karena harus pergi dulu, jadi kita libur dan insyaallah bulan depan kita akan masuk pelajaran baru, pelajaran ke-21. Dan sebagai pengingat pelajaran 21 ini mulai agak panas. Ya, jadi siap-siap didinginkan dulu. Ya, karena ini Masya Allah nih. Cak Mat sing ini Ya. pemanasan ya. Panasnya itu dari sisi Oh, baik. Panasnya itu dari sisi mulai sama beliau dibedah. Apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah dengan percakapan beliau antara Pak guru dan murid. Jadi sebelum masuk ke dalam tamrin, kita mau nggak mau harus membaca dulu sedikit percakapannya dan dijelaskan sedikit demi sedikit. Gitu ya. Baik, Masya Allah. Mulai nanti di situ juga masuk, kan dulu kita kan amil yang menasabkan fiil. Sekarang nanti kita akan masuk amil yang menjazmkan fiil. Ini sekilas info tentang pelajaran ke-21. Wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan bisa difahami dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya supaya kita istiqomah terus mempelajari bahasa Arab agar bisa memahami Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa akhirul kalam subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa